Sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta padaku dan ampuniku. Terima kasih Engkau baik bagi kami Yesus. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, mari tinggikan namanya, tinggikan Yesus, amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus
shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bersuka cita sore hari ini, amin. Ya, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita dan antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita ada sampai sore hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan atas hidup setiap kita. Sehingga kita ada sampai sore hari ini, amin. Mari kita satukan hati kita untuk kita lebih jauh menyembah Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa datang beribadah untuk memuji dan menyembah-Mu. Ini segenap hati, ini segenap hidup kami. Kami rindu lebih jauh, lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Katakan Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku. No. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia,
Tuhan sore hari ini. Bagi angkat tanganku, haleluya.
hidup kami memuji-Mu. Bawa roh kami menikmati kehadiran-Mu sore hari ini Tuhan. Di bumi seperti di surga kata firman-Mu terjadi atas tempat ini. Mengalir, memenuhi hati kami dan jiwa kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Segenap roh kami merindukan hadirat-Mu. Menyentuh setiap roh kami. Biar hadirat-Mu memberikan ketenangan atas setiap jiwa kami yang hadir Tuhan. Kami temukan pribadi-Mu sore hari ini. Kami jumpa dengan Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Banyak hal baik, bahkan hal yang tidak baik sekaligus yang kami alami Tuhan. Tetapi penyertaan-Mu sempurna sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bawa setiap hati kami untuk bersyukur kepada-Mu. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, Tuhan bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sambutlah Yesus, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, sebab Dia yang kita puja. Ku puja, ku cinta yang merasakan kebaikan Tuhan. Sore hari ini sama-sama nyanyikan pujian ini. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, amin. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus.
selamanya yang kami sembah. Ini segenap hati, ini segenap hidup kami. Kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tos kiri kanan bilang Tuhan Yesus baik. Mari sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan, amin. Haleluya. Haleluya. Biar bulan tak bercahaya lagi. Katakan biar langit matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan-Nya pasti akan digenapi. Sama-sama katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Lagi ketemu tangan Tuhan Tuhan. Katakan biar bumi Biar bulan tak bercahaya lagi, biar biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. oh, Tetapi Tuhan Yesusku
Musuh dikalahkan gimana? Musuh dikalahkan umatnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita bacakan bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara pribadi kealahan dalam Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Hubungan antara roh dengan anak. Yang pertama Roh Kudus, Roh Anak, Roh Yesus Kristus. Demikian katekismus kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang datang bersama dengan adik kecil. Dipersilakan untuk mengarahkan adik-adik kita menuju ke ruang Daud di lantai dasar untuk mendapat pengajaran sekolah minggu dari guru sekolah minggu yang sudah siap mengajar.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Terus kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh cintamu tak pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Selalu dan selalu Engkau berikan kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Kerinduan kami kepadamu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersama-sama ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu.
lebih lagi katakan, kami menari buat Engkau Tuhan. Ku kan menari dan bersuka. Ini hati kami Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Seperti rusa yang haus Tuhan, rindu aliran air Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Yesus pegang tangan kami Tuhan. Oh Yesus, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, sangat ku cinta. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Katakan oh Yesus. Oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tunduk kepala kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat sore hari ini, anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana ada sore hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan berbicara kepada setiap kami. Kami mau Tuhan menyingkapkan segala sesuatu bagi kami. Sehingga saat disingkapkan firman Tuhan, hati kami diubahkan. Ajari hati kami biar hati kami tidak menjadi hati yang keras. Hati kami menjadi hati yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Baik, cuaca di luar tiba-tiba hujan sebelum jam 4:30 dan saya yakin kita semua kaget, betul ya. Tapi saya yakin kita semua tetap dalam sukacita untuk beribadah bersama-sama sore hari ini. Yang mengerti katakan amin. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ini loyo banget ya, kita lebih semangat lagi, kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai dengan 14 dan kita akan berbicara mengenai pujian, penyembahan dan revival. Ya, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang revival, pujian, penyembahan juga ternyata ada dalam bagian di revival ini. Ya.
Nah, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita membaca dari ayat 13 dan 14. Kita baca secara bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, yang sudah ketemu katakan amin. 2 Tawarik 5 ayat 13 sampai dengan 14. Yang siap katakan amin. Baik, kita akan baca bersama-sama 2 Tawarik 5 ayat 13 dan 14. Bersama-sama 3, 2, 1. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Silakan duduk. Berbagilah orang yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita belajar sore hari ini tentang pujian dan penyembahan, saya berharap setelah kita belajar pujian penyembahan ada sesuatu dari kehidupan kita yang diubahkan, terutama paradigma kita tentang pujian dan penyembahan. Nah, kalau kita melihat revival dan posisinya dengan pujian dan penyembahan, ya, maka ada 3 kata di sana, yaitu pujian, penyembahan, dan revival. Nah, cuman sebelum saya menjelaskan, maka saya mau seringkali kita gereja karismatik itu menyalahgunakan atau mencampur adukan istilah pujian dan penyembahan disatukan, sehingga seringkali definisi-definisi dari pujian dan penyembahan tercampur baur. Maka kita perlu definisikan ulang semua hal tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Ya, apalagi akhir-akhir ini gereja bukan hanya menyatukan tetapi juga menyempitkan pengertian dari pujian dan penyembahan. Padahal kalau kita nantinya belajar firman Tuhan itu jelas membedakan antara pujian dan juga penyembahan. Ya. Oleh karena itu, khotbah kita sore hari ini akan saya bagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, kita akan berbicara tentang pujian dan penyembahan. Lalu kedua, kita akan melihat apa sih perbedaan pujian dan apa perbedaan penyembahan. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana posisi pujian penyembahan dalam revival. Yang siap katakan amin. Nah, kita akan belajar 3 hal itu sehingga dalam kehidupan kita bagaimana kita melihat sebuah pujian, bagaimana kita melihat sebuah penyembahan itu akan mengubah kehidupan kita. Terutama nantinya di dalam masa-masa kita mengalami masa-masa kesulitan. Nah, selama 2 minggu kita sudah belajar mengenai revival. Dan secara garis besar revival adalah pekerjaan Allah yang berdaulat atau inisiatif Allah melalui Roh Kudus untuk menghidupkan kembali umatnya yang sudah percaya, ya, tetapi sedang suam atau lesu atau mati rasa secara rohani. Nah, kita kemarin sudah belajar bahwa revival harus disambut dengan hati yang terbuka. Hati yang terbuka adalah hati yang memiliki kerendahan hati. Yang mengerti katakan amin. Artinya apa? Posisi hati kita, sikap hati kita, postur hati kita waktu menerima revival harus dengan kerendahan hati. Baru bisa kita melihat ada revival. Ya. Nah, kita akan belajar sore hari ini kalau kita sudah belajar pengertian revival. Maka yang pertama kita akan belajar apa itu dengan pujian. Nah, dari ayat yang kita baca, kalau kita melihat dalam 2 Tawarik 5 ayat 13 dikatakan begini, perhatikan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian. 2 kali di sana disebutkan puji-pujian. Ada kata puji dan ada puji-pujian, artinya banyak kali mereka melakukan itu. Dan syukur kepada Tuhan, mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada waktu itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, maka kita bisa mengerti pengertian dari pujian. Nah, dalam sepanjang Alkitab, kata puji-pujian itu berasal dari 3 ini. Pertama ada kata halal. Kata halal adalah kata yang kita temukan di dalam ayat yang ini.
Puji-pujian itu menggunakan kata halal yang artinya memancarkan atau bersinar, menyatakan dengan terbuka. Ini seperti orang proklamirkan sesuatu ya. Kalau Anda sudah jadian, terus kemudian dipasang di Facebook atau dipasang di IG atau dipasang di story, itu namanya mendeklarasikan bahwa sudah jadian. Kalau zaman sekarang begitu ya. Gitu. Nah seperti itu sebenarnya puji-pujian itu sebenarnya mendeklarasikan dengan terbuka. Yang kedua kata yada yang artinya mengangkat tangan. Jadi waktu kita mengangkat tangan itu adalah sikap. Kalau yang tadi yang pertama kita deklarasi dengan ekspresi kita bisa menunjukkan ya, menunjukkan dengan tulisan dan lain sebagainya. Kalau yang kedua dengan sikap kita mengangkat tangan, mengakui, bertepuk tangan, bersorak itu semua artinya kita sedang yada. Ya, sedang melakukan puji-pujian yang tadi sabak yang artinya berseru dengan keras. Nah ini kalau orang sedang menang perang, kalau kita melihat nanti bagaimana tembok Yeriko dibutuhkan, dia menggunakan kata ini. Dia berseru dengan keras, haleluya. Itu artinya pujian. Ya, sehingga kalau kita simpulkan secara garis besar, maka pengertian pujian adalah respon kita, ya, respon umat atau respon kita secara verbal maupun non-verbal maupun vokal. Dan secara lahiriah artinya apa? Dengan segenap tubuh kita, dengan alat yang kita gunakan, dengan tubuh kita, tangan kita proklamirkan, kita deklarasikan siapa Allah itu dan apa perbuatannya. Ya, jadi puji-pujian selalu berbicara tentang keluar, apa yang kita bicarakan, siapa yang kita bicarakan, dan apa yang kita bicarakan. Dan puji-pujian harus mengarah kepada Tuhan, yang mengerti katakan amin. Semua puji-pujian harus kepada Allah sendiri. Ya. Tetapi waktu dia memproklamirkan pertama kepada Allah sendiri. Dia proklamirkan, Tuhan engkau baik. Itu artinya dia ngomong kepada Tuhan bahwa dia baik. Yang kedua, seringkali puji-pujian juga dideklarasikan kepada sesama manusia. Kepada tetangganya kanan kiri saat sedang duduk, Tuhan itu baik. Makanya seringkali WL di sini ngomong coba tos kanan kirinya bilang Tuhan itu baik. Itu kita sedang memuji. Tetapi kita memuji menceritakan kepada sesama kita. Ya, itu juga pujian. Terhadap diri sendiri. Bukan untuk sugesti. Tetapi untuk kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Itu semua adalah bentuk puji-pujian. Yang mengerti katakan amin. Makanya puji-pujian seringkali menceritakan sesuatu. Puji-pujian juga berbicara tentang pengakuan di bibir. Jangan hanya seperti lagunya, manis di bibir, memutar kata. Enggak gitu ya. Itu lagunya yang zaman saya dan Pak Peter tahu. Ya. Dalam puji-pujian ada unsur pengumuman karena harus menceritakan ke orang lain. Ada suara, ingat puji-pujian arahnya selalu keluar dari diri kita. Ya, dengan fokusnya apa? Fokusnya adalah siapa yang kita puji, apa perbuatannya, dan bagaimana pribadinya. Makanya kalau kita memuji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu ajaib. Pekerjaannya tidak terselama. Itu kita bicara tentang pekerjaan Tuhan. Kalau kita bicara tentang Allah adalah kasih, itu bicara tentang pribadinya. Tapi semua keluar dari kita. Jadi pujian menyatakan siapa itu Allah. Kalau kita melihat dari 2 Tawarik 5 ayat 13 tadi, maka kita mengerti. Ya, dikatakan apa? Sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia mengungkapkan siapa Tuhan itu di sana. Jadi pujian selalu berbicara itu. Nah, pujian itu adalah salah satu ekspresi dari penyembahan. Saya ulangi lagi. Pujian itu salah satu ekspresi dari penyembahan. Jadi penyembahan belum tentu pujian. Tetapi pujian adalah salah satu ekspresi dari penyembahan. Nah kalau kita melihat ayat yang ini, kalau kita melihat ayat 1 Tawarik 5 ayat 13, maka kita mengerti karena pujian itu sifatnya keluar, mendeklarasikan sesuatu, memproklamirkan sesuatu, maka deklarasi keluar bisa dilakukan sendiri atau secara kolektif. Betul atau tidak? Nah yang kita lakukan saat ini adalah secara kolektif. Kita bersama-sama melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Yang pertama itu, contoh lagi siapa yang bisa sendirian? Kita juga bisa melakukan sendiri di rumah, ibu-ibu yang lagi masak, yang lagi nih menyanyi, setel YouTube, kemudian menyanyi gitu ya. Itu juga puji-pujian.
Dalam Alkitab, Daud juga melakukannya. Bahkan dia sambil main kecapi, sambil memuji Tuhan. Itu juga bisa dilakukan sendiri-sendiri atau kolektif. Nah, cuman begini masalahnya. Kalau memuji Tuhan sendiri, aman. Ya, kan gak ada orang lain yang dengar. Nah, permasalahannya kalau memuji Tuhan bersama-sama, maka di dalam pemuji-muji Tuhan bersama-sama perlu namanya keselarasan. Sama-sama katakan selaras. Jadi bukan sekedar ekspresi yang bebas. Apa itu ekspresi yang bebas? Bayangkan kalau di tempat ini kita memuji Tuhan, satunya menghadap ke belakang, satunya menghadap ke depan, satunya tepuk tangan, ya, satunya lompat-lompat tapi arahnya tidak jelas kemana. Tidak bisa, harus selaras. Makanya kita menempatkan setiap kali kita ibadah ada yang namanya pemimpin pujian atau worship leader. Karena pujian-pujian yang sifatnya kolektif harus sama-sama dilakukan dengan selaras. Supaya juga ada, jangan sampai begini. Satunya nyanyi lagunya Solo on Seven, satunya nyanyi lagunya True Worshippers, satunya nyanyi lagu Dewa 19. Kan repot di tempat ini kalau begitu. Artinya tidak selaras. Enggak usah gitu deh. Kalau kita semua di sini memuji Tuhan, tapi lagunya beda-beda tiap orang yang datang, pusing nggak dengarnya? Pusing. Makanya kita tempatkan di sini memuji dan penyembah supaya kita bisa sama-sama selaras memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu puji-pujian yang dilakukan secara kolektif, gitu ya. Tapi ingat, persyaratan utamanya puji-pujian harus selalu diarahkan kepada Tuhan, sifatnya dan perbuatannya. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, itu pujian. Nah, begini, selanjutnya begini. Kalau puji-pujian itu sifatnya deklarasi keluar, maka ingat, puji-pujian ekspresinya juga bisa berbeda-beda. Ingat, ekspresinya ya. Bukan lagunya yang berbeda-beda, ekspresinya bisa berbeda-beda. Ada orang yang menyanyi pada saat Allah kudahsyat, dia bisa lompat-lompat. Ada juga orang Allah kudahsyat. Kenapa? Karena dia merasakan pengalaman yang berbeda dengan Tuhan. Ada orang yang mengalami pengalaman dengan Tuhan, dia mengakui Allah dahsyat karena dia disembuhkan. Ada orang yang mengalami pengalaman dahsyat karena dia diselamatkan dari kecelakaan mungkin. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda sehingga ekspresinya seringkali berbeda-beda. Belum lagi preferensi mereka. Ada orang yang suka lompat-lompat. Biar gak disuruh lompat, dia lompat. Ada orang yang senang dengan diam. Itu ekspresi berbeda-beda. Ya, ada suka yang khusyuk, ada suka yang bersorak-sorai, ada yang berteriak-teriak ya. Biasa kalau di gereja karismatik kan gitu, ini hebohnya di sebelah kiri saya. Ya, rambutnya gitu ya. Untuk saya gak punya rambut. Ada. Ya. Semua ekspresinya boleh berbeda-beda. Boleh bertepuk tangan, mengangkat tangan. Dengan arah yang sama. Tetapi kekagumannya harus sama Tuhan. Ada juga orang yang pada saat menaikkan pujian, dia menangis. Ada juga yang pengen tenang, ada yang bising. Semuanya itu adalah bentuk puji-pujian. Nah makanya gak perlu kita mengkritik gereja-gereja, teman-teman kita yang ibadahnya husuk atau hening. Karena setiap orang punya preferensi yang berbeda-beda loh. Saya ini wakil gembala di tempat ini seringkali ngomong gini. Kenapa ya orang itu kok gak pernah datang lagi? Saya selidiki. Terus temannya ngomong gini, Kak, memang dia gak suka yang bising-bising Kak. Dia sukanya yang tenang-tenang. Saya kaget, oke. Ada orang yang preferensinya senang dengan ibadah yang hening. Satu kali di FYP saya juga lewat. Ada orang, dia karismatik. Dia bilang saya gak cocok di karismatik. Akhirnya dia cari gereja yang betul-betul hening husuk. Dan dia mendapatkan salah satu gereja Calvinis dia dapatkan. Dan di sana dia bertumbuh. Itu karena preferensi dan bagaimana orang melihat puji-pujian itu berbeda-beda. Ekspresinya berbeda-beda. Nah justru karena Tuhan tahu ekspresi kita, preferensi kita berbeda-beda dalam memuji Dia. Makanya Tuhan tidak menuntut keseragaman gereja secara total. Tuhan membiarkan gerejanya punya berbagai macam preferensi. Karena dia tahu umat Tuhan juga punya berbagai macam preferensi. Makanya saya mau kasih tahu, kita tidak perlu membandingkan gereja A, gereja B. Oh di sana enak sekali, semangat. Oh di sana mengantuk. Oh enggak perlu. Ya, kalau kau mengantuk kau kurang tidur. Bukan karena kurang ke gereja atau kelebihan banyak ke gereja yang hening-hening. Itu kamu perlu tidur. Ingat ya, obat mengantuk itu tidur, bukan minum kopi. Ya, halo.
Tuhan memfasilitasi semua bentuk ekspresi penyembahan. Nah, karena Tuhan memfasilitasi semuanya, maka sarananya juga bisa berbeda-beda. Ada orang ya, sarananya maunya full band. Nah, musik adalah salah satu sarana lahiriah dalam berekspresi memuji Tuhan. Ya. Musik itu dipakai loh, musik itu dianjurkan. Bahkan musik dirayakan di dalam firman Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Mazmur 150 ayat 3 sampai 5 dikatakan apa? Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Tahu ini pemain gitar dan pemain bass. Ya, pujilah dia dengan rebana dan tarian. Yang di depan sini. Lalu kemudian pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Apa itu? Trompet. Ya, di sini nggak ada. Pemain sekso. Pujilah dia dengan caracap yang berdenting. Pemain drum. Ya. Halo, ada semuanya. Ya, cuman waktu itu belum ada keyboard aja, merek Roland waktu zamannya Daud. Seandainya ada mungkin dia sudah beli, yang merek terbaru, bukan No RD yang dia beli mungkin ya. Dia mungkin kalau waktu hidup Daud zaman sekarang mungkin dia punya tempat yang paling megah sedunia. Dengan sound system yang terbaik dan lain sebagainya. Karena dia selalu pengen berikan yang terbaik. Ekspresi penyembahan selalu seperti itu. Dan musik adalah salah satu sarana yang Tuhan berikan. Yang mengerti katakan amin. Penting, nanti kita akan lihat apa pentingnya musik. Tetapi ingat begini ya, musik itu penting dalam puji-pujian. Tapi tidak harus selalu ada. Saya ulangi lagi, musik itu penting dalam kita merayakan puji-pujian. Tetapi tidak absolut penting banget. Artinya apa? Kalau musik dihilangkan, puji-pujian harus tetap ada. Yang mengerti katakan amin. Karena begini, kadang-kadang ada orang bermusik tetapi belum tentu arahnya ke Tuhan. Kalau kamu datang ke tempat ini tapi arahnya nyanyi lagu Salawat Seven, lupakanlah saja diriku. Itu namanya bukan puji-pujian. Ya. Musik tidak selalu puji-pujian kepada Tuhan. Dan puji-pujian tidak harus selalu ada musik. Tetapi kalau ada itu lebih baik, itu dirayakan. Ya. Halo? Sekali lagi saya kasih tahu. Puji-pujian adanya di bibir, sama-sama katakan di bibir. Dari mana saya tahu? Coba baca ayat ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di mana? Di mulut kita. Halo? Jadi nggak masalah ada musik, nggak ada musik. Engkau harus tetap memuji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Itu. Nah, pertanyaannya pasti gini, Pak. Lalu bagaimana? Apa sih gunanya musik? Nah, ini penting. Di gereja karismatik kenapa saya harus Pantekosta karismatik harus saya tanamkan ini supaya kita bisa mengerti kenapa sih orang menggunakan musik. Yang pertama, apa gunanya musik di dalam puji-pujian? Yang pertama, musik itu ternyata menguatkan memori dan deklarasi. Nih, Ulangan 31 ayat 19 berkata begini, oleh sebab itu tuliskan nyanyian ini dan ajarkan kepada orang Israel. Apa itu? Aturan-aturan mengenai bangsa Israel. Tuliskan, disebutkan nyanyian, jadi aturannya dibuatkan sebuah nyanyian dan ajarkan kepada orang Israel. Letakkan itu di dalam mulut mereka supaya apa? Nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Siapa di sini waktu kecil, dia menghafal sambil menyanyi? Ya. Siapa yang menghafal? 1 dikali 1 sama dengan 1, bukan 2. Ini dikali bukan ditambah. Halo, betul tidak? Ya, 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2. Betul tidak? Waktu kecil kita diajarkan begitu karena ternyata menggunakan musik, menggunakan nada, ya, itu menguatkan memori dan membuat kita lebih mudah menghafal ketimbang kita baca buku. Ya, pakai dulu baca buku. Ya kan gitu kan? Sambil dilantunkan, lama-lama kayak orang ini ya, kayak saudara-saudara teman kita kayak ngaji gitu ya. Mengaji itu tradisi Kristen, bukan tradisi sebelah. Mengaji itu tradisi gereja-gereja Koptik yang ortodoks itu masih melakukan itu. Ya. Itu dilakukan, orang Israel aja loh, aturan-aturannya dinyanyikan. Tahu artinya dinyanyikan, dibuatin nada, baru diiringi sambil nyanyi supaya ingatannya. Cuman saya belum pernah lihat orang menghafal pakai lagunya Salawat Seven nadanya ya. Bayangkan kalau itu terjadi, saya juga nggak mengerti. Tapi ada orang yang seperti itu. Dan itu terjadi sama kita, makanya 6 kali 6, 39, salah bu, 36.
Gitu ya. Kenapa harus dikasih begitu? Karena seringkali kita lebih kuat mengingat kalau ada nadanya, menggunakan musik. Itu gunanya musik. Ya. Yang kedua, ternyata musik itu alat koordinasi. Perhatikan dari tadi yang kita baca di dalam 2 Tawarik 5 ayat 13. Nah jadi gini, bayangkan kalau dalam ibadah ya, yang menyanyi di bawah temponya 60, pemain drumnya temponya 120. Oh enggak akan masuk itu. Ya. Penyanyinya jemaat kemana, tetapi kalau ada yang guide yaitu pemain drum dengan menggunakan tempo, maka temponya akan menyatu. Jadi dalam ibadah, dalam puji-pujian, musik itu seringkali menyatukan tempo, kecepatan nyanyi, menyatukan nada. Tahu nada ya? Bukan nama orang, nada dasar G. Semua kita akan nyanyi dengan nada dasar yang sama, walaupun ada juga yang sebelah kita bukan G ini. Ya, lain-lain. Ya. Tapi dia memang mungkin bukan musik ahlinya. Ya. Cuman waktu kita bernyanyi bersama-sama maka kita disatukan. Nada kita disatukan. Bahkan suara kita disatukan. Betul atau tidak? Makanya musik itu bisa menyatukan. Coba bayangkan kalau kita nyanyi Tuhanlah kekuatan. Terus kita nggak tahu. Ada yang duluan di sebelah sini. Habis itu sesudah lirik yang kelima baru di sana mulai Tuhan. Baru mulai lirik pertama. Apa yang terjadi dengan ibadah kita? Kacau. Makanya kita membutuhkan itu. Musik bisa menyatukan itu. Musik dalam hal ini adalah alat koordinasi. Yang mengerti katakan amin. Yang berikutnya. Nah ini yang penting buat kita. Nah ini salah satu yang menurut saya luar biasanya dari Tuhan pencipta kita. Musik ternyata menolong kondisi batin manusia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya 3, namanya tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita itu ada emosi di dalamnya. Emosi kita tidak selalu stabil. Betul atau tidak? Ya. Emosi kita tidak selalu stabil. Kadang amburadul, kadang emosi, kadang marah. Nah ternyata musik bisa membantu atau musik puji-pujian, lagu dengan nyanyian itu bisa memperbaiki kondisi batin kita. Jadi pujian dalam bentuk musik, dalam bentuk nyanyian itu merupakan sebuah disiplin iman untuk menjaga orientasi hati supaya tidak disabotase sama kemarahan, kesedihan, dan semua sesuatu yang membuat kita tidak konsen dari Tuhan. Contoh misalkan, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke tempat ini naik mobil, tiba-tiba dia suruh istrinya, Mami kamu yang nyetir. Ya, ternyata waktu nyetir, bapaknya galak banget. Kok enggak lihat itu begini, woi sepanjang ini berantem. Padahal mau pergi gereja ini, berantem. Keluar dari mobil, mobilnya bukan ditutup baik-baik, dibanting, cas. Mau naik ke gereja nih. Hatinya lagi amburadul. Tapi begitu dia dengar puji-pujian. Berkali-kali kau menolong. Dalam itu gandengan tangan. Damai. Kenapa? Hatinya sudah ditata. Ya. Siapa di sini waktu datang ke sini, saya lihat hampir semua orang yang datang ke tempat ini, dia pergi pasti singgah di dalam di depan cermin. Pakaiannya ditata, tapi saya yakin hatimu harus lebih ditata di hadapan Tuhan. Ya, mengerti katakan amin. Iya loh, saya semua tadi lihat, oh ditata semua rapi gitu ya. Tapi jangan lupa, kita juga perlu menata hati kita. Dan seringkali karena hati kita itu rawan, makanya ada firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Makanya seringkali kita masuk ke gereja, kita mau ibadah, tapi hati kita amburadul. Ya, dengar kabar kucing mati, ya, kucing kelindes, padahal bukan kucing-kucing kita juga. Hati langsung amburadul, sedih. Nah ini perlu ditata dan ternyata musik bisa melakukan itu. Alkitab ada contohnya. Nah kalau kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali roh Allah yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripada. Roh yang jahat itu artinya gini, keinginan untuk berbuat jahat itu mundur. Kenapa? Hatinya yang penuh amarah, hatinya yang penuh rasa kecewa, itu kemudian dia bisa tenangkan dengan yang namanya mendengarkan musik. Pak ini kan contohnya Saul, saya kasih contoh yang lain. Ini sekelas nabi,
ini nabi bukan kacang-kacangan. Ini nabi, dia mati, tulangnya kena sama orang, orangnya jadi hidup. Bukan tulangnya hidup. Jadi ini nabi sudah mati, dikubur, tulangnya masih sisa di situ, tulangnya kena orang, orang yang mati jadi hidup. Namanya siapa? Elisa. Suatu kali Elisa bertemu dengan dua raja, Raja Israel dan Raja Yehuda. Tapi Elisa sangat gak suka sekali sama Raja Israel. Kenapa? Raja Israel ini menyakiti hati Tuhan. Jadi dia kesel banget lihat ini orang. Pernah ya kalau ke gereja tuh lihat mantan yang sudah gandeng cewek lain terus sakit sekali di sini? Seperti itu kondisi hati Elisa. Ya. Pernah lihat ya, misalkan kita ke gereja bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang hutang sama kita tidak dibayar sudah 10 tahun. Ya. Sakitnya kayak gitu, nggak, kalau cuma 1 juta 2 juta mudah ya, 1 M dia nggak ada bayar kan sakit hati gitu ya. Nah perasaan Elisa mirip dengan itu waktu dia lihat Raja Israel. Kayak gitu ya. Terus tahu nggak apa yang dilakukan? Terus gini, kalau bukan karena Raja Yehuda, ini Raja Yehuda baik. Dia tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau bukan karena Raja Yehuda, saya tidak akan mau bernubuat. Saya tidak akan mau memberkati engkau dalam perang. Tahu apa? Karena hatinya Elisa lagi galau, muncullah ayat 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Dia ngomong apa? Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Bukan karena musiknya lalu Tuhan datang, bukan. Tetapi waktu musik itu dimainkan, menata hati kembali Elisa. Apa yang terjadi? Ingat ya, revival itu kehendak Allah dinyatakan kepada manusia. Waktu hati Elisa mulai ditata, dia bisa mengerti. Hatinya mulai sinkron, hatinya mulai selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga waktu dia bernubuat, yang dikeluarkan bukan nubuatan dari dia, tetapi nubuatan yang asalnya dari Tuhan. Itu revival. Mengerti sampai di sini? Coba bayangkan kalau Elisa, dia tidak panggil pemusik kecapi, terus disuruh bernubuat. Saya yakin dan percaya. Oke, nubuatan saya. Kau Raja Israel, kau baru maju 10 langkah mati moko. Selesai. Tapi itu bukan kehendak Tuhan, nanti baca. Ternyata 2 raja ini mengalami kemenangan. Dan bayangkan, kalau hatinya Elisa tidak disinkronis dulu dengan mendengarkan musik tidak ditenangkan dulu, apa yang terjadi? Kondisi batinnya, nubuatannya bisa salah-salah. Bukan nubuatan, lu buat-buat nanti. Ya. Nah ini yang terjadi, ini nyata dan ini terjadi. Ya. Makanya dengar baik-baik pemusik dan penyembah Tuhan. Makanya di tempat ini kita tidak main-main dengan pujian dan penyembahan. Tahu kenapa? Jangan sampai ini bawa suami istri yang tadi ya sudah berantem di mobil marah-marah. Sudah duduk di tempat ini mau memuji nama Tuhan. Bassnya tidak karuan. Pemain keyboardnya tidak karuan. Pemain drumnya tidak karuan. Langsung dia bilang gini, kamu kan kini menata hati di sini tambah emosi. Ya. Makanya kita selalu perhatikan itu di tempat ini. Karena banyak orang yang dalam kemanusiaannya Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu emosi kita naik turun. Makanya di dalam tempat ini Tuhan kasih yang namanya musik untuk kita bisa menata hati kita. Yang mengerti katakan amin. Nah disitulah titik masuknya yang lebih baik. Makanya dengar baik. Musik membantu pujian. Tapi pujian tidak pernah bergantung pada musik. Musik tidak pernah memanggil hadirat Tuhan, tetapi tetap merupakan sarana yang Tuhan siapkan untuk kita bisa menata hati kita. Yang mengerti katakan amin. Nah kalau hati kita sudah ditata, kita sudah dengarkan pujian penyembahan, pada saat kita dengarkan khotbah, engkau gak akan lagi sibuk dengan tempat yang lain. Engkau pasti akan dengarkan khotbah karena hatimu sudah ditata. Ya, coba bayangkan kalau seandainya tidak ada pujian penyembahan langsung tiba-tiba firman Tuhan. Bisa aja yang tadi suami istri yang berantem dari awal itu, berantem terus. Mungkin sudah baku cubit-cubit nih. Ya. Tapi itu karena ditata, makanya penting kita untuk mengerti. Makanya pujian adalah salah satu ekspresi penyembahan. Sementara musik adalah salah satu sarananya. Nah kelebihannya di karismatik, kita sangat memperhatikan yang namanya musik, lagu, dan nyanyian. Itu karena kenapa? Kita mengerti musik itu sesuatu hal yang sangat berbeda dari semua hal di dunia ini. Orang bilang musik itu bahasa universal, musik itu ini, musik itu. Yes. Makanya kita sangat perhatikan itu di tempat ini. Ya. Makanya kita nggak pernah main-main. Boleh tanya sama teman-teman penyembah Tuhan di tempat ini, kita nggak main-main. Nyanyi vals-vals gitu ya, setiap kali ada pemanasan, itu dilakukan semua. Nah itu dia. Saya sudah jelaskan apa itu pujian, penyembahan, dan musik. Berikutnya, lalu bagaimana dengan penyembahan? 2 Tawarik 5 ayat 14 berkata gini,
Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, dalam sepanjang Alkitab, kata penyembahan itu saya temukan ada 3. Ya. Yang pertama saka, yang artinya membungkuk, tersungkur, merendahkan diri. Jadi menyembah itu berbicara tentang posisi, postur, dan kondisi hati. Nah, tubuhnya pada saat kita ini adalah ekspresinya. Itu ya. Bahasa yang kedua dalam bahasa Yunani adalah proskuneo, mencium tangan, menyerahkan diri. Dan ini berbicara tentang relasi, hubungan. Ya. Tidak mungkin tadi pagi dikatakan tidak mungkin keluar dari tempat ini pikir cium-cium orang sembarangan, kecuali bukan orang yang kamu kenal. Ya, kecuali Anda siap menerima tampeling kiri kanan, jangan lakukan. Ya, tapi saya yakin semua kita hanya akan mencium orang yang kita kenal. Makanya kata kedua yang harus di-highlight adalah relasi. Kata pertama adalah sikap hati. Yang ketiga, dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah artinya, ibadah itu adalah persembahan. Ingat, penyembahan asal katanya dari sembah. Makanya persembahan itu berarti ibadah. Makanya penyembahan bukan cuman sekedar salah satu segmen dari ibadah. Oh, kalau lagu cepat itu penyembahan. Oh, kalau lagu lambat itu penyembahan. Kalau lagu cepat itu pujian, praise. Oh, enggak begitu. Di sini saya enggak pernah mengajarkan pujian penyembahan seperti itu. Pujian mau lagu cepat, mau lagu lambat itu tetap pujian. Nyanyi lagu cepat, nyanyi lagu lambat itu tetap pujian. Nah, menyembah sebenarnya adalah di Roma 12 ayat 1 adalah gaya hidup. Sama-sama katakan gaya hidup. Ingat, pengertian pertama kita mendapatkan tentang sikap hati, postur hati. Yang kedua kita mendapatkan kata tentang relasi. Yang ketiga kita mendapatkan dengan gaya hidup. Makanya pengertiannya penyembahan adalah respon manusia terhadap keagungan Allah di mana seluruh hidup, apa itu? Gaya hidupnya. Diserahkan kepadanya dalam ketaatan. Ingat, itulah postur. Kerendahan hati, itu tadi postur. Kesetiaan terlepas dari situasi. Lalu mana relasinya? Perhatikan baik-baik. Penyembahan itu harus terlepas dari situasi, perasaan maupun hasil yang kita mau terima. Contoh, saya kasih ilustrasi. Ya, ada di sini yang dulu waktu kecil lihat raportnya merah semua. Ya, tiba-tiba kau dipecat jadi anaknya bapakmu. Ada? Tidak. Halo, betul ya? Itu yang dikatakan terlepas situasi dan kondisi. Makanya disitulah kita temukan arti penyembahan itu ada kata relasi. Ya. Jadi kalau pujian berbicara tentang bagaimana kita mendeklarasikan tentang Allah, maka penyembahan itu kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, kata berhadapan dengan Allah itu artinya ada sifatnya relasional. Makanya pada saat kita menyembah fokusnya adalah Allah sendiri. Terlepas keadaanmu sama situasi sama hasilnya seperti apa yang kau inginkan itu tidak masalah. Penyembahan itu selalu seperti itu. Lalu apa maksudnya? Respon hati kita terlepas dari kondisi dan hasil. Artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyembahan tidak menunggu situasimu membaik. Yang mengerti katakan amin. Loh iya, engkau harus menyembah Tuhan terlepas dari kondisimu baik atau tidak baik. Ini bukan menyangkal realitas loh. Pada saat kita mengatakan penyembahan tidak menunggu situasi, itu bukan menyangkal realitas. Tetapi kita tidak menggantungkan penyembahan kita kepada Tuhan dengan realitas yang ada. Yang mengerti katakan amin. Contoh, ini lihat. Habakuk pernah menulis begini. Habakuk 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, kering. Pohon anggur tidak berbuah, kering banget. Hasil pohon zaitun mengecewakan, hasilnya tidak ada. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun apa? Aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan. Ekspresinya bersorak-sorak, ekspresinya pujian, tetapi dalam hatinya dia menyembah. Ya, dengar baik. Saya nggak tahu keadaanmu saat ini apa ya. Tapi penyembahan tidak boleh hilang dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin.
Karena penyembahan harus dilakukan terlepas kondisimu. Apapun itu kondisimu, mau baik, mau buruk. Oh, kalau mau menyembah pada saat kondisi baik, senang. Tapi bagaimana kalau kondisimu tidak baik? Mau nggak tetap menyembah Tuhan? Halo, karena itulah arti kata menyembah. Bukan cuma sekedar gaya pada saat diberkati. Tetapi gaya pada saat mau diberkati ataupun tidak diberkati, engkau harus tetap menyembah. Yang mengerti katakan amin. Itu arti penyembahan. Penyembahan artinya juga tidak menunggu hasil yang baik. Penyembahan harus tidak bersyarat. Penyembahan gak boleh, oh kalau Tuhan kasih lulus saya di Unhas Fakultas Kedokteran, oh kalau Tuhan kasih lulus saya hari ini, ya nanti bulan ini saya dapat penghasilan 1M baru saya menyembah. Itu namanya bukan menyembah, itu namanya rasa nyaman. Ya. Tapi kalau penyembahan sejati dia gak peduli sama hasilnya, dia tetap tersungkur, kagum, takut akan Tuhan. Siapa contohnya? Contohnya SMA. Tahu SMA? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iya, SMA kan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihat apa dikatakan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, ya kami lepas. Tetapi seandainya tidak, apa dikatakan? Kami tidak akan melakukan yang kau suruh. Itu penyembahan. Itu gaya hidup. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah kalau yang pertama gampang, diberkati menyembah gampang. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa memiliki sikap seperti apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bagaimana kita bisa menyembah walaupun situasi lagi sulit, hasilnya susah ditebak, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Itu sulit, betul atau tidak? Kita jujur aja sore hari ini. Ya. Siapa di sini yang berkata, yang sulit, yang mau jujur malam hari ini bilang gini, berkata Tuhan itu baik, tapi dalam masa sulit, itu hal yang sangat susah. Dikejar-kejar tagihan, dikejar-kejar mata elang, ya tahu mata elang yang rentenir, ya. Dikejar-kejar pinjol, terus kamu mau berkata Tuhan itu baik, itu sulit. Betul atau tidak? Ya. Yang sedang lagi dalam masalah, yang sedang ada sakit penyakit, engkau mau berkata Tuhan itu baik, itu sulit. Nah, dengar baik, saya tahu itu sulit. Disinilah kita akan belajar pujian penyembahan, kaitannya seperti apa. Disinilah kita akan belajar apa sih hubungan antara pujian dan penyembahan. Nah, dengar baik. Yang pertama, pujian dan penyembahan adalah sebuah siklus yang saling menghidupi. Apa itu siklus yang saling menghidupi? Dengar baik. Jenis siklus yang pertama, begini ceritanya. Kita semua mengerti bahwa penyembahan itu melahirkan pujian, betul ya? Kalau kita sikap hatinya kita rendah dan apa, kita akan memuji Tuhan dengan mudah. Betul tidak? Ya. Makanya saya katakan penyembahan bisa melahirkan pujian. Dimulai dengan sikap yang rendah hati. Lalu kemudian keluar kata-kata, oh Tuhan engkau baik. Oh Tuhan aku tahu engkau besar, kami gak ada apa-apanya. Lahirlah puji-pujian. Ekspresinya awalnya bisa sederhana, tapi kemudian kita bisa mengangkat tangan. Oh ini gampang karena lahir dari hati yang menyembah. Hatinya sudah bagus, menyembah. Tetapi ada siklus yang kedua, di mana hati kita posisinya sedang tidak siap. Di mana hati kita sedang marah, di mana hati kita sedang kecewa, di mana hati kita sedang banyak pikiran, di mana hati kita sedang dalam tekanan, di mana hati kita ada dalam pergumulan. Sikap kita akan sulit untuk menyembah, karena menyembah membutuhkan posisi hati yang rendah, betul atau tidak? Tapi kita akan susah sekali, kenapa? Mau konsentrasi ke Tuhan, tagihan sudah diketuk-ketuk di depan. Halo? Mau menyembah bagaimana? Anak belum tahu makan apa besok. Mau menyembah bagaimana? Besok uang kuliah belum dikirimin. Nah ini yang sulit. Ya. Mungkin posisi hati kita tidak siap. Ini sikap yang sulit untuk menyembah. Tetapi di sini perhatikan. Kadangkala pujian tidak merupakan hasil dari penyembahan. Kadang-kadang pujian justru sebuah kunci untuk kita merasakan hadirat Tuhan. Kapan itu terjadi? Pada saat kita kemudian punya yang namanya disiplin rohani. Sama-sama katakan disiplin rohani. Nah disiplin rohani ini engkau harus pegang. Pada saat engkau dalam tekanan, paksa mulutmu untuk berbuka
terbuka dan menaikkan pujian. Karena menaikkan puji-pujian dengan musik apapun itu adalah disiplin rohani. Posisi hati kita memang tidak sedang dalam gaya hidup menyembah. Karena kenapa? Hati kita kan ada perasaan di sana, ada emosi di sana, emosi kita naik turun. Makanya kita perlu tata. Kalau saat itu terjadi, paksa hatimu untuk menyembah, untuk mulai naik-naikkan pujian. Walaupun kamu merasa, aduh Tuhan aku kok susah ya. Ini yang disebut dengan disiplin rohani. Siapa yang pernah melakukannya? Ada sepasang orang yang pernah melakukannya, namanya Paulus dan Silas. Paulus dan Silas, mereka didera, dipukul, dicambuk, mereka pikir besok itu mati karena mau dihukum mati. Bayangkan apa yang terjadi di dalam otaknya. Aduh, mana bisa menyembah kalau dalam seperti itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan yang namanya disiplin rohani. Pujian, doa. Mereka lakukan di dalam penjara. Pujian doa bukan supaya gempa terjadi, enggak. Supaya mereka tahu hati mereka ini sedang susah untuk menyembah. Makanya mereka melakukan disiplin rohani, yaitu apa? Mulai buka mulut, pujian membuka. Mereka memaksa diri mereka. Nah, di sini pujian. Ya. Bisa saja dengan musik atau tidak pakai musik. Pujian mendahului penyembahan. Pujian mendahului postur hati kita. Lagu-lagu kita, nyanyian kita mendahului segala kondisi hati kita. Nyanyian kita berlaku, berfungsi sebagai disiplin rohani. Pujian kita, penyembahan kita, kita mulai buka mulut. Kita mulai mengatakan Yesus itu baik, Engkau luar biasa. Pada saat kita mengatakan itu membuka, mengingatkan, menggeser fokus kita dari masalah, dari tekanan yang ada dalam diri kita kepada Allah. Dari realitas yang menekan kita kepada iman. Tapi Bapak Ibu dengar baik, ini bukan manipulasi emosi. Ini namanya penataan hati yang tadi saya katakan. Nah makanya seringkali bukan penyembahan di duluan. Kadangkala pujian bisa duluan. Kadangkala menyanyi bisa duluan, baru sikap hati kita bisa menyembah. Ya. Siapa di sini yang pernah marah, sedih, geram, tapi dalam kondisi itu engkau memilih untuk memuji Tuhan dengan mutar musik YouTube. Berkali-kali kau menolong. Setelah kau dengarkan itu, hatimu lebih tenang. Engkau bisa berpikir dengan jernih. Bukankah ketika engkau menyanyi puji-pujian, berkata tentang Tuhan, berulang-ulang, apa yang terjadi? Egomu mulai mengecil, hatimu mulai tenang, hatimu mulai melembut, tidak mengeras. Di titik ini, pujian menjadi penataan hati. Coba perhatikan hampir semua Mazmur Daud itu dimulai dengan keputusasaan. Dia mulai, Tuhan, mengapa engkau meninggal? Mazmur 42, coba buka Mazmur 42. Ya. Perhatikan Mazmur 42. Ya. Dikatakan apa di sana? Lihat baik-baik. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Kalau kita baca secara berurutan, maka kita akan melihat bahwa di awal Daud merasa putus asa. Kemudian Daud mulai berserah. Kemudian apa? Muncul sikap hati yang menyembah. Kemudian muncul puji-pujian kepada Tuhan. Dan ini yang kita baca di Mazmur. Jadi seringkali hubungan antara pujian dan penyembahan tidak bisa kita bakukan, harus penyembahan dulu baru bisa ada pujian, enggak. Kadangkala pujian bisa menjadi sebuah kunci yang membuka untuk kita masuk dalam sikap penyembahan. Sikap hati kita yang mengerti katakan amin. Makanya jadikan memuji Tuhan, bernyanyi, menaikkan puji-pujian itu jadikan disiplin rohani yang mau katakan amin. Jadikan apapun keadaanmu sulit, bernyanyi bagi Tuhan. Supaya hatimu ditata kembali. Kamu mencari hadirat Tuhan, itu bukan kamu pergi healing. Tapi coba cari Tuhan dengan apa? Mulai tata hati dulu, menyanyikan puji-pujian. Diulangi terus. Katakan Tuhan engkau baik. Ya. Nyanyikan. Ya. Yesus hanya kau yang ku andalkan. Nyanyi berulang-ulang. Lihat baik-baik, egomu akan mulai mengecil. Lihat baik-baik, hatimu akan tertata.
di situ engkau bisa dengar suara Tuhan. Maka di situ sikap hatimu akan merendah di hadapan Tuhan. Mungkin dari kita berkata begini, terutama yang bukan dari gereja karismatik ya mungkin. Ada yang skeptis. Apa bedanya dengan emosi naik turun? Saya mau kasih tahu sore hari ini, kalau ada yang berkata begitu, Tuhan ciptakan kita punya emosi karena memang Tuhan peruntukan untuk itu. Halo? Ya. Tuhan ciptakan kita dengan jiwa yang ada di dalamnya, dengan segala bentuk emosi, supaya apa? Emosi kita juga bermain waktu kita memuji Tuhan. Kita bukan robot. Saat nyanyian ditinggikan, saat suara dinaikkan, permasalahannya adalah pada saat kita memuji siapa yang kita puji. Masalah kita kah atau Tuhan? Itu aja masalahnya. Engkau boleh memuji dengan menangis dengan apa? Sepanjang fokusnya adalah untuk Tuhan. Maka postur hatimu akan menjadi postur hati yang merendah di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya saya mau kasih tahu sore hari ini. Ujian, penyembahan dan revival. Mulailah dengan hal sederhana. Punya disiplin rohani. Pujian, doa. Apapun keadaanmu, mulai. Makanya Tuhan ciptakan musik. Karena musik itu, ya orang gak perlu, bisa kadang-kadang tanpa sadar, kita lewat nih di kafe, tiba-tiba ada lagu yang kita suka. Gak lama, kok saya ikut nyanyi ya? Nah Tuhan mau kalau lagu-lagu itu adalah lagu-lagu untuk dia, maka dia akan bekerja dengan siklus yang saling menghidupi satu dengan yang lain. Ya. Bayangkan kalau misalkan kita ada lagi susah, kemudian kita menaikkan puji-pujian, hati kita sudah mulai menunduk. Akhirnya apa? Siklus itu mulai. Hati kita mulai merendah, muncul lagi puji-pujian yang baru. Muncul lagi hasrat yang baru untuk kepada Tuhan. Terus seperti itu. Memang puji dan penyembahan dua hal yang berbeda. Tetapi bekerja sama dalam satu gerakan untuk kita bisa menerima revival dari Tuhan. Gereja gak perlu membedakan puji dan penyembahan. Tetap menjaga perbedaannya sambil menghidupi kesatuannya. Yang mengerti katakan amin. Makanya gini ya. Memang puji-pujian, lagu bukan satu-satunya jalan untuk memiliki sikap atau postur hati yang benar. Tetapi pujian dan penyembahan merupakan jalan yang Tuhan siapkan untuk kita bisa menata hati kita. Untuk kita bisa memastikan sikap hati kita tetap siap menyembah dengan sikap yang rendah hati. Sikap kerendahan hati membuat kita mudah menerima merasakan revival. Mungkin Bapak Ibu juga berkata, tapi itu bisa jadi topeng kesalehan, betul. Seseorang bisa memuji dengan sangat baik, merdu di bibir, tapi hatinya tetap sombong. Tetap hatinya tidak mau berserah kepada Tuhan. Memang bisa. Ya, atau ada orang yang kalau datang ibadah, pikirannya kemana-mana, main handphone, balas IG, balas chat lincah sekali. Ya tolong tersinggung ya kalau saya ini. Ya, tolong tersinggung. Ya, kadang-kadang kita dengan sikap seperti itu lalu kita bilang, ke gereja gak ada gunanya. Karena kamu waktu datang ke gereja tidak mau menata hati dengan puji-pujian yang sudah dinaikkan. Makanya kita gak bisa, ke gereja gak ada gunanya. Tapi kalau kita coba ayo. Ya. Teman-teman di tempat ini menyiapkan dengan baik. Semua lagu dipilih tidak sembarangan. Ya. Sesuai dengan judul. Kenapa? Karena kita mau setiap pribadi demi pribadi di ruangan ini menerima revival dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kita bertanya, Pak bagaimana kita memuji? Pujian yang kita naikkan itu memurnikan hati atau cuma memanjakan perasaan? Ya karena kan begitu ya, sering skeptis dengan pujian-pujian kita. Saya kasih sebuah cara menguji apakah pujian yang dinaikkan itu memurnikan hati atau cuma sekedar memanjakan perasaan. Ya. Yang pertama, setelah musik berhenti, perhatikan, apakah aku lebih tunduk atau lebih merasa benar? Apakah saya lebih peka saat ditegur sama firman Tuhan atau engkau menjadi tebal telinga? Karena pujian yang memurnikan akan berkata, Tuhan kalau aku salah, tunjukkan dan aku mau bertobat. Tapi kalau orang yang sebaliknya, Tuhan saya tahu dia salah. Rasakan kau, kan begitu. Itu, makanya mulai bertanya sama hati kita. Pada saat musik berhenti puji-pujian setelah dinaikkan.
Apakah engkau merasa lebih benar atau merasa lebih tunduk? Dan mau berkata, Tuhan aku salah apa? Tunjukkan dan aku mau bertobat. Kalau pertobatan, kalau setiap puji-pujian dinaikkan dan itu membawa kepada pertobatan, itu revival. Karena ingat, revival selalu berujung kepada pertobatan. Ya. Setelah musik berhenti, apa yang berubah dari hidupmu? Karena kalau pujian yang sekedar memanjakan perasaan, saat musik berhenti, lagu berhenti, damai juga hilang. Ya. Bahkan butuh lagu selanjutnya supaya stabil. Tetapi pujian yang memurnikan hati, membuat kita lebih lembut. Membuat kita memiliki daya tahan. Bukan cuma sekedar lonjakan sensasi. Artinya apa? Pertobatanmu tidak hanya pertobatan yang hanya di gereja. Begitu keluar dari tempat ini, engkau tetap bertahan dengan segala keputusan-keputusan ilahi yang sudah engkau ambil. Tapi kalau hanya sekedar lonjakan di luar pulang dari tempat ini, engkau tetap akan sama. Yang ketiga, setelah bermusik berhenti, apakah itu membuat engkau merasa lebih rohani? Karena puji-pujian yang sekedar hanya memanjakan perasaan akan membuat kita sulit ditegur. Defensif terhadap koreksi, kecewa kalau tidak merasakan apa-apa. Tetapi pujian yang memurnikan akan membuat kita taat dalam hal kecil. Lebih mudah mengampuni, lebih rendah hati saat diberikan sesuatu yang tidak layak. Dan saya simpulkan begini. Kalau pujian membuat kita hanya sekedar lebih peka akan hadirat Tuhan, tapi tidak lebih taat pada kehendaknya, itu bukan revival. Itu sekedar hiburan rohani. Itu hanya sekedar sensasi. Yang mengerti katakan amin. Penting buat kita untuk merasakan hadirat Tuhan. Tapi lebih penting buat kita untuk taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat pada kehendaknya. Karena itulah yang sebenarnya yang disebut dengan revival. Yang mengerti katakan amin. Pemusik maju ke depan, saya panggil. Pujian dan penyembahan bukan alat untuk mengejar sensasi rohani. Puji-pujian yang kita naikkan, musik yang baik, bukan sekedar alat untuk mengejar sensasi. Pujian yang kau naikkan di tempat ini adalah disiplin rohani, disiplin iman untuk menjaga hatimu tetap tertata di hadapan Tuhan. Untuk menjaga tetap hatimu rendah di hadapan Tuhan. Puji-pujian yang kita naikkan menolong kita untuk mengingat siapa Allah itu. Dan membuat kita melihat diri kita bukan siapa-siapa di hadapan Dia. Penyembahan, pujian menolong kita menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Pujian dan penyembahan bukan saingan. Bukan tahapan yang baku, tetapi siklus yang saling menghidupi. Dan di sini letak keindahannya. Ketika pujian tidak lagi sekedar membangkitkan perasaan, tetapi memurnikan orientasi hatimu. Ketika penyembahan, pujian tidak tergantung lagi pada situasi dan hasil. Disitulah lahir hati-hati yang tunduk dan taat pada firman Tuhan. Sekali lagi, revival tidak hadir dari tempat ibadah yang ramai, tetapi dari hati yang rela untuk rendah terus di hadapan Tuhan. Pujian yang benar tidak sekedar mencari hadirat Tuhan, melainkan engkau menjaga hati agar terus mau ikut kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin. Makanya dengar baik, sore hari ini mulai belajar miliki disiplin rohani, doa, pujian, penyembahan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang akan terus menata hatimu di hadapan Tuhan. Itulah sebuah nuansa, itulah sebuah vibes yang akan membuat engkau terus terhubung dengan Tuhan. Penyembahan kau bisa lakukan dimanapun, bisa sambil naik motor. Memuji Tuhan bisa kamu lakukan. Mohon maaf, saat di kamar mandi pun kamu bisa lakukan. Di kamar sendiri, dimanapun kau sendiri. Dalam keadaan apapun kau bisa lakukan. Karena itu disiplin rohani. Makanya jangan pernah tinggalkan itu. Gak usah dengarkan kata orang, wah itu hadirat musik. No. Tuhan kasih musik, Tuhan kasih kita jiwa untuk bisa merasakan itu semua. Bukan tanpa sekedar, oh itu gak boleh digunakan, itu tabu. No, bukan. Justru itulah sarana sering Tuhan pakai untuk kemudian menata hati kita yang sedang kacau, menata hati kita yang sedang marah. Saya rindu di tempat ini. Setiap jemaat yang hadir sore hari ini, saat engkau masuk ke ruangan ini, hatimu siap ditata oleh Tuhan dengan puji-pujian yang dinaikkan. Hatimu siap ditata kembali dengan setiap firman Tuhan yang disampaikan.
Sehingga saat engkau keluar dari tempat ini, engkau bukan orang yang sama lagi seperti engkau datang. Ada sesuatu yang disingkapkan, ada sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Mari bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih nyanyikan pujian ini. Sama katakan kekuatan kami. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Aku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ada satu sifat Tuhan yang harus kita mengerti. Dia oknum yang omnipresent. Dia ada di mana saja, kapan saja, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kalau dia omnipresent, pertanyaannya, kenapa seringkali kita tidak merasakan kehadirannya? Dan saya mau kasih tahu rahasianya, itu karena sikap hati kita yang tidak lebih rendah di hadapan Dia. Musik, puji-pujian membantu hati kita, membantu kita untuk menata hati kita. Bukan untuk menarik kehadiran Tuhan, tetapi untuk kita bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir dimanapun kakimu melangkah. Tuhan bisa hadir dimanapun engkau berada. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun hasil yang kau harapkan, Tuhan ada di sana. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita bisa merasakan. Makanya kita menaikkan puji-pujian
Kita naikkan pujian di hadapan Dia sebagai sebuah kunci, sebagai sebuah jalan yang Tuhan berikan untuk kita bisa merasakan hadirat-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan, ku yakin. Firman-Mu menyatakan bahwa Engkau yang layak menerima pujian, Engkau yang layak menerima penyembahan kami lebih daripada segalanya Tuhan. Sore hari ini kami belajar Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan kami. Revival akan terjadi, revival nyata dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di tempat ini Tuhan. Firman Tuhan Hamba-Mu sudah sampaikan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan akan menyingkapkan hal-hal yang baru kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga mereka hidup tidak lagi sama seperti mereka datang. Mereka melihat pujian sebagai sebuah disiplin iman, sebagai sebuah disiplin rohani yang membuat mereka terus terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk musik, untuk puji-pujian yang sudah Engkau berikan melalui mulut-mulut hamba-Mu yang menyanyikan. Melalui para pencipta lagu, kami yakin dan percaya pengilhaman Roh Kudus akan terus terjadi dan akan terus terjadi restorasi Pondok Daud di mana pujian, penyembahan dan doa akan terus dipulihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya saat pujian dinaikkan, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu turun, pemulihan, penyingkapan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan, bukan kehendak kami, kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sore hari ini boleh lambaikan tangan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Saatnya kita akan membawa persembahan di sore hari ini. Di bagian belakang kursi di depan kita terdapat 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Dan Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan yang belum sempat mengambil ayat emas di tahun 2026, boleh nanti di bagian atas kotak persembahan ada
ayat emas kita. Jadi yang belum mengambil boleh diambil, kemudian menjadi pegangan kita sepanjang tahun 2026 ini melihat karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita angkat amplop persembahan kita bersama-sama, kita berdoa. Bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berkata Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu semakin menguatkan kami. Saatnya kami bawa persembahan kami percaya Allah sumber berkat atas kehidupan kami. Terus bekerja dalam kehidupan kami melampaui apa yang kami pikirkan. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Kami memberi persembahan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan mulai dari sebelah kiri, tengah dan kanan dan mengikuti arahan asyar kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi.
saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Diberkati malam hari ini, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah malam hari ini. Atas nama keluarga besar GBI Oikumene mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Ezra yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan menegur, mendidik, bahkan mengubahkan setiap sikap hati yang salah. Kita semua yang hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan, amin. Kami menyambut dengan penuh kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Anda bukan orang asing bagi kami, tetapi Anda adalah keluarga di dalam Tuhan. Jika Anda mungkin belum memiliki tempat untuk bertumbuh, kami menyambut dengan sukacita. Di samping kiri kanan ada usher yang membawa form selamat datang. Bagi Anda yang rindu untuk bertumbuh di tempat ini, bisa mengambil formnya kemudian diisi. Sebentar setelah ibadah bisa kembali diserahkan kepada usher. Kemudian bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, tersedia juga form dukungan doa bisa diambil dan diisi. Nanti akan didoakan oleh tim doa di tempat ini. Kemudian informasi tambahan, untuk kegiatan mesbah keluarga nanti akan dimulai di bulan Februari. Dalam rangka third anniversary Gold CC, ya ulang tahun yang ketiga, kami panitia mengadakan bazar dalam bentuk kaos, bisa dilihat ditampilkan hanya 100.000 saja per pieces. Ya bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati dan pengen punya kaos yang seragam dengan banyak jemaat Tuhan di tempat ini, bisa segera dipesan sebelum habis. Karena stoknya terbatas, kaosnya bagus, dijamin nyaman dipakai, tidak gatal, tidak kepanasan, tetapi justru nyaman dipakai. Ya penasaran? Segera dipesan. Sebentar setelah turun bisa langsung menghubungi usher ya untuk dipesan. Bahkan ada juga contoh kaosnya nanti di bawah bisa dilihat. Kalau mungkin Bapak Ibu penasaran seperti apa bentukannya, sebentar bisa langsung dilihat dan langsung dipesan, oke? Langsung dibayar bisa, mau dipesan dulu juga, it's okay. Kemudian setelah itu ada juga bazar jus di bawah
Ya Bapak Ibu Jemaat Tuhan wajib untuk membeli bercanda. Sebentar setelah pulang yang mungkin ada berkat lebih bisa juga mampir dengan sukacita selain makan ya. Kita fellowship ada juga jus bisa diambil silakan diambil tapi dibayar oke. Dibayar juga kepada yang menjualnya. Betul saja pengumuman tambahan untuk kali ini saya percaya kita semua diberkati. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saja kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita umat-umat yang menang boleh angkat tangan kita sama-sama sore hari ini, malam hari ini. Ini pujian kami Tuhan, ini hati kami, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Sebab kami menyembah Allah yang besar, yang berkuasa. Kau hadir di sini. Kami nikmatin Kau Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Pujian ini yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, kami nikmati kemenangan dari Tuhan. Ada kuasa yang tidak terbatas sedang terjadi, sedang kami alami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sekali lagi. Percaya kita lebih tinggi lagi naikkan doa kita kepada Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Pemulihan terjadi di sini, pemulihan terjadi di, katakan kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Di sini, sorak-sorai bagianlah kita yang dahsyat. Haleluya. Kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu melingkupi kami malam hari ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, inilah ungkapan syukur kami lewat ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkas-berkas daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan, kami merasakan kebaikan Tuhan, lawatan Tuhan, hadiratmu Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan malam hari ini. Mulai dari penerima tamu, pemusik, WL Singers, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersuka cita malam hari ini. Kami sangat berbahagia karena lawatan-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang sudah bertugas malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menilik setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja. Bahkan Tuhan kami menyerahkan semuanya anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh mengutamakan Tuhan. Boleh menjadi saksi-Mu di mana saja mereka berada. Terpujilah namamu Tuhan malam hari ini. Kami tidak terlewatkan semuanya Tuhan. Kami sudah menerima berkas-berkas daripada Tuhan. Berkas sukacita, damai sejahtera. Bahkan Tuhan iman kami semakin bertumbuh. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji dan besarkan namamu. Kami boleh menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bahkan Tuhan sudah menegur kami.
agar kami boleh mengambil sikap hati, bahkan respon kami setiap mengambil puji-pujian dan penyembahan kami dengan Tuhan, respon dengan hati, dengan penuh kerendahan hati kami, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kami. Di setiap pujian kami yakin dan percaya kami akan menyatakan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah yang mengendalikan setiap kehidupan kami. Bahkan lewat pujian kami boleh mengambil Tuhan langkah, bahkan gaya hidup, respon, ekspresi kami, sehingga kami Tuhan boleh melahirkan Tuhan penyembahan yang benar di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami boleh menghasilkan Tuhan iman kami yang baik kepadamu. Bahkan pertumbuhan iman kami semakin dan semakin lagi lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sehingga kami boleh disiplin dalam setiap pujian dan penyembahan kami agar boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Pastor Ezra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tambahkan pengurapan Tuhan semakin dan semakin lagi sehingga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan hamba-Mu berada. Kami berdoa buat pelayanannya Tuhan, berikan kekuatan, kesabaran dalam menjadi leader kami Jemaat GBI Oikumene, bahkan menjadi saluran berkat dimanapun dia berada, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya Engkau memberkati, bahkan dalam usahanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami serahkan keluarga hamba-Mu, khususnya Ibu Gembala di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, bahkan damai sejahtera melingkupi Ibu Gembala Tuhan. Kami serahkan juga keluarga, anak mantunya, cucunya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Pastor Peter ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menilik setiap persembahan pekerjaan Tuhan yang dilakukan. Engkau memberkati keluarganya, anak-anaknya, bahkan familinya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami mengucap syukur, bahkan Kau memberkati seluruh kegiatan di GBI Oikumene ke dalam tangan Tuhan. Biarkan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Bahkan doa hari Sabtu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Doa Daud kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh latihan apapun Tuhan, berikan akal hikmat buat anak-anak kami yang berlatih, agar boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tilik Tuhan bangsa dan negara ini. Adakan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini Bapa. Adakan Tuhan orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati bangsa ini. Bahkan saat ini Tuhan, yang menerima bencana kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan, kesanggupan, bahkan penghiburan serta pemulihan Tuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh gereja-gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Ada yang ada di BTP sekitar sini, Dayak, bahkan seluruh kota Makassar. Sekalipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya misi adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang butuh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada roh-roh yang tidak berkenan, roh-roh yang menghancurkan anak-anak Tuhan. Kami bersatu hati saat ini Bapa. Kami ikat dan patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan sukacita, damai sejahtera dalam kota Makassar ini. Kau memberkati juga pemerintahan dari teratas hingga terendah. Kami yakin dan percaya, berikan akal hikmat, roh takut akan Tuhan, roh bijaksana dalam memimpin kota Makassar ini. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu hal kami katakan, bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami akan bersama-sama mengangkat doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga dari kecelakaan pesawat ATR yang baru saja terjadi. Kami percaya dan yakin semua terjadi Tuhan dalam kuasa dan dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan keluarga yang bersangkutan, hiburkan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menaungi keluarga mereka. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di